Yuhu, welcome back di Tanya Investasi. Nah, sobat investor pasti punya pertanyaan nih soal investasi apa aja, ya. Nah, gue hari ini akan ngebahas secara singkat juga pertanyaan yang ada di gue. Ya, ini mungkin sekedar kayak kalau misalkan kita investasi nih, kita saking beliefnya atau kita saking percayanya terhadap instrumen tersebut, kita akhirnya jadi kayak, oh nih, yang lain jelek nih, suatu hal ini buruk nih, gitu. Atau nggak mungkin lah investasi ini rugi, nggak mungkin lah investasi ini jelek. Nah, buat kalian yang punya pandangan dan anggapan seperti ini, gue rasa kalian coba tonton video ini sampai habis. Jadi menurut pandangan gue, kalau misalkan kalian semua, atau mungkin ada sebagian daripada kalian yang punya pemikiran kayak gitu, mendingan dihilangkan saja. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kalian investasi, ya entah kalian nih sekarang mungkin investasi di reksadana. Reksadana kalian menganggap bahwa, oh nih reksadana A adalah reksadana yang paling bagus, AUM-nya naik, ini, ya. Pokoknya gitulah, gitu. Kalian bisa tahu sendiri lah maksud reksadana gue apa gitu ya, yang sekarang lagi hits banget dan lagi yang memang banyak banget ditanyain orang gitu. Sampai terakhir gue bikin live-nya juga. Nah, ini kan orang saking terlalu percaya diri, orang saking terlalu bersemangat bahwa kayak, oh ini adalah investasi yang terbaik gitu ya. Gua sebagai seseorang yang memang investor cukup lama dalam reksadana, gua tidak akan pernah mau bilang bahwa, oh ini adalah yang terbaik selamanya. Atau mungkin ini adalah yang the best, yang lain jelek, gua nggak mau invest. Nggak gitu. Kenapa? Karena keadaan itu bisa berubah sewaktu waktu, ya. Ini sekarang kita ngomongin soal reksadana. Reksadana itu bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa aja pada bulan ini lagi bagus, 4 bulan lagi bisa berubah, 1 tahun lagi berubah, ya. Jadi itu bisa aja terjadi. Seperti yang gue pernah sebelum-sebelumnya pernah ngasih contoh soal BNI IDX30. Waktu zaman gue, BNI IDX30 atau BNI 30 itu performance-nya adalah yang tertinggi tuh di antara reksadana saham lain. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ya kan masih ada reksadana saham yang lebih perform lebih bagus kan. Nah, sekarang ada reksadana Jarvis ya. Tuh gue sebut tuh, reksadana Jarvis yang lagi ngehits banget ya, bahkan sampai return-nya di atas daripada 100% gitu kan. Nah, orang di sini udah pada believe lah, udah pada strateginya begini begitu. Tapi guys, selama gue punya pengalaman, setiap investasi itu ada resikonya. Kalau misalkan mereka masih bagus, alhamdulillah ya. Tapi jangan pernah menutup kemungkinan kalian itu untuk mendiversifikasikan aset kalian. Entah ke reksadana juga, tapi berbeda manajer investasi, atau kalian bisa di instrumen yang berbeda. Contoh emas, contohnya cryptocurrency, dan lain sebagainya itu bisa gitu ya. Supaya apa? Supaya juga dana kalian tuh bisa lebih enak lah. Let's say ternyata performance-nya salah satu reksadana ini lagi turun, ya udah, apa namanya, kalian juga nggak terlalu yang tersiksa, terlalu yang berpikir panjang dan lain sebagainya gitu. Ya gitu sih. Jadi gue kasih tahu ya, maksudnya setiap reksadana berubah-ubah pak. Sewaktu-waktu dulu setelah BNI IDX30, setahu gue, sepengamatan gue itu Sukor lebih apa ya, lebih maju dibandingkan apa namanya BNI 30. Apa yang terjadi? Ya kinerja mereka masih bagus, tapi tidak sebagus sebelumnya gitu ya. Yang returnnya itu besar banget gitu. Nah sekarang ada namanya Jarvis. Nanti ada lagi, mana lagi? Dulu juga sempat ada Scruders bagus banget returnnya. Ternyata sekarang ya tetap bagus, tapi nggak sebagus sebelumnya. Nah itu artinya guys bahwa keadaan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Kita juga jangan terlalu believe terhadap sesuatu hal. Gua itu apa ya, percaya dan believe bahwa ya kayak Sukor ini bagus nih, manajer investasi bagus. Tapi gue walaupun percaya terhadap satu reksadana maupun manajer investasinya, gue tidak membutakan mata gue untuk kayak invest di situ aja. Seperti yang kalian lihat di dana darurat, gue taruhnya di Manulife kan. Nah, itu kenapa gue taruh di Manulife Dana Kas? Ya artinya gue walaupun believe terhadap Sukor ya, tapi gue juga mau melihat opportunity di tempat lain juga, atau di manajer investasi yang lain, supaya let's say terjadi sesuatu hal yang di luar dari dugaan gue, itu pun aman ya. Nah begitu pula dengan investasi lain. Kalian sering dengar kan di berita-berita bahwa sebenarnya, oh investasi ini lagi hits banget nih, emas nih lagi naik
seratusan persen gitu, atau berapa puluh persen gitu kan. Berapa puluh persen sih, sorry. Kalau berapa puluh persen, nah dibandingkan tahun lalu. Tapi lo lihat sekarang, emas jadi turun, ya kan? Kayak gitu. Jadi ada investasi itu pada masa-masa tertentu juga gitu. Jangan terlalu kita percaya satu hal tapi kita mengharamkan yang lain gitu, atau tidak bolehkan yang lain. Karena suatu saat investasi yang lain juga dia ada timingnya untuk naik. Baiknya kita adalah selalu diversifikasi ya. Jadi gue tidak meminta untuk istilahnya kalian udah nggak usah investasi situ, enggak. Tetap invest di situ, tapi invest di tempat lain juga supaya dana kalian tuh lebih terdiversifikasi. Jangan menaruh telur di dalam satu keranjang, ya taruhlah di beberapa keranjang. Seandainya salah satu telur itu jatuh, maka kalian masih ada keranjang lain. Seperti itu guys. Mudah-mudahan ini dapat membantu sobat investor pemula untuk mulai berinvestasi dan lebih cerdas dalam berinvestasi. Ya, jadi gue disclaimer dulu di sini, gue tidak ingin menjelekkan, merendahkan sesuatu atau apapun, karena niat gue hanya ingin memberitahu dari sudut pandang gue sendiri. Kalau kalian punya sudut pandang yang lain, itu nggak masalah. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Jangan lupa di share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.